Apa yang dimaksud adaptability? Adaptability merupakan suatu keterampilan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang atau individu untuk merubah perilakunya atau pendekatannya dalam usaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Adaptability juga merupakan kemampuan untuk menjadi luas atau fleksibel dan menyesuaikan diri terhadap berbagai faktor dan kondisi lingkungan. Mengapa adaptability itu penting? Karena adaptability merupakan gambaran dari kemampuan seseorang dalam keterampilan interpersonal, kepemimpinan, menentukan pendapat diri, dan kemampuan analitikal. Hal ini semua merupakan kualitas yang sangat penting dan perlu dimiliki oleh seseorang. Poin yang ketiga ialah hal yang menghambat proses adaptability. Nah, terdapat beberapa aspek yang dapat menghambat proses adaptasi. Yang pertama, aspek kultural. Dibagi menjadi proses verbal, contohnya perbedaan bahasa yang menyulitkan etnik Tionghoa dalam berkomunikasi dengan penduduk di Surakarta. Dan proses nonverbal, contohnya body language. Yang kedua, ada intensitas komunikasi yang rendah karena perbedaan bahasa yang belum dimengerti, serta kurangnya sikap komunikasi yang positif seperti respect, empathy, audible, cruelty, and humble. Yang ketiga, ada kurang atau tidak memiliki kompetisi komunikasi antar budaya, seperti motivasi berkomunikasi, pengetahuan yang cukup tentang budaya, sensitivitas, serta kemampuan komunikasi yang sesuai. Yang keempat, tidak memiliki potensi adaptasi individu, karena beberapa faktor, yaitu usia yang terlalu muda, latar belakang pendidikan yang rendah, dan tidak memiliki pengetahuan tentang budaya baru. Contoh kasus penghambat adaptability. Persahabatan masyarakat Tiongkok dan Indonesia telah berlangsung lama. Pada abad ke-8, dengan berkembangnya negara-negara kerajaan di tanah Jawa, para penghijrah Cina pun mulai berdatangan. Sebagian besar dari mereka datang ke Indonesia untuk berdagang. Seiring dengan berjalannya waktu, para pedagang Tiongkok tersebut banyak yang memilih menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk pribumi, yang kemudian melahirkan peranakan Tionghoa. Semua orang Tionghoa menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam komunikasi sehari-hari, mereka selalu menggunakan bahasan dialek Hokkien dan jarang ditemukan di antaranya yang dapat berbahasa Indonesia. Seperti contoh kasus keluarga etnik Tionghoa Hokkien yang pindah dari Medan ke Surakarta, Jawa Tengah. Mereka menyatakan bahwa ada beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam adaptasi dengan lingkungan sekitar, seperti perbedaan antara tata bahasa Indonesia yang digunakan di Surakarta dengan tata bahasa Indonesia yang digunakan di Medan, sehingga mereka harus menerka-nerka maksud dari lawan bicaranya. Mereka mengakui kesulitannya untuk beradaptasi di Surakarta adalah tidak lancarnya mereka dalam berbahasa Indonesia, dan mereka juga tidak paham bahasa Jawa. Selain itu juga mereka jarang menggunakan bahasa Indonesia dan lebih sering menggunakan bahasan dialek Hokkien. Mereka mengaku kesulitan memahami bahasa yang digunakan masyarakat sekitar, sehingga mereka memiliki intensitas komunikasi yang rendah dengan lingkungan sekitar. Selain itu juga beberapa perbedaan nonverbal seperti body language yang sering digunakan, dan juga perbedaan budaya yang ada yang mendorong mereka untuk mempelajari berbagai budaya di tempat mereka saat ini dan mulai beradaptasi dengan lingkungan sekitar mereka.